Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini bertemu kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka menyampaikan tausiah, kebaikan dan kebenaran, demi kemudahan kita untuk melangkah menuju kepada keselamatan, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Kali ini kita hendak berbicara tentang syukur. Artinya berterima kasih kepada Allah. Mengapa sedemikian? Karena terlalu banyak, bahkan sangat banyak, anugerah kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Yang nikmat itu berupa kenikmatan. Jadi timbul pertanyaan, apa itu nikmat? Apa itu kenikmatan? Apakah itu beda? Jawabnya beda. Kalau nikmat itu adalah rasa. Rasa itu adalah ruh. Dia cuma satu pada diri kita. Tetapi yang dia rasakan, yang kita rasakan sangat banyak. Nah, yang kita rasakan itulah yang disebut dengan kenikmatan. Itu sangat banyak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya menyampaikan ungkapan 30 kali lebih kurang dalam surat Ar-Rahman. Apa bunyi ungkapan itu? Wa bi ayyi alahi rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang kamu akan dustakan? Artinya kita mengetahui nikmat itu ada. Kita merasakan keberadaan nikmat itu ada. Dan kita tahu. Makanya Allah tanyakan, yang mana lagi yang kamu dustakan? Saking banyaknya nikmat. Saking banyak yang kita rasakan. Tapi Pak Abu Fikri, kami ini miskin terus. Rumah ngontrak, kendaraan jelek, uang sedikit, kadang-kadang susah makan dan minum. Berarti kami ini miskin. Nah, saya sampaikan, kaya dan miskin itu bukan terletak di benda, bukan terletak di harta, bukan terletak di pangkat dan di uang. Tidak. Jadi kaya dan miskin itu ditentukan dengan bahagia dan tidaknya rasa diri kita. Nikmat tadi. Makanya dalam sholat 5 waktu, ada satu posisi di mana kita duduk di antara dua sujud. Kita mengatakan kalimah yang berbunyi, wajburni. Cukupkanlah kami ya Allah. Cukupkanlah. Kemudian ada lagi kalimah yang berbunyi, warzukni. Berilah kami rezeki ya Allah. Berilah kami rezeki ya Allah. Jangan kita artikan, cukupkanlah kami dengan harta benda. Bukan begitu. Jangan kita artikan, berilah kami rezeki dalam bentuk harta benda. Bukan begitu. Itu yang diminta itu adalah kebahagiaan, saudara. Ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Makanya Raja Salman, Raja Arab Saudi yang kaya raya itu, kalau dia sholat, pasti dia mengatakan, wajburni, cukupkan aku ya Allah. Warzukni, berilah aku rezeki ya Allah. Lah, kalau orang kayak Salman itu minta seperti itu, apa lagi yang diminta? Kalau pengertian itu adalah harta, benda, jabatan, dan kekayaan, tidak mungkin Salman akan mengatakan kata itu. Jangankan Salman, Nabi Sulaiman saja seketika dia sholat, dia mengucapkan kata-kata itu, saudara. Kurang apa dia? Setelah Rasul, Nabi, kaya raya, hebat. Ternyata kekayaan itu, itulah kebahagiaan yang ada dalam rasa diri kita. Itulah kenikmatan. Jadi, mantapkan pemikiran kita. Capai kebahagiaan. Kan itulah kekayaan sejati. Ya syukur-syukur. Kita bahagia, kita tentram, tenang jiwa kita. Harta kita banyak, uang kita banyak, pangkat tingkat kita. Alhamdulillah, bisa nolong orang. Bisa bantu sesama. Baik, kita masuk lagi kepada masalah syukur tadi. Jadi
kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Nah, kita harus bersyukur kepada Allah itu menurut saya. Nah, kenapa Pak Abu Fikri kalau ceramah selalu mengatakan menurut saya? Karena saya tidak mau melibatkan orang lain. Misalnya melibatkan teman-teman saya, orang-orang seperguruan yang saya, guru saya, organisasi saya. Saya tidak mau melibatkan mereka. Jadi kalau seandainya ini salah pendapat ini, jelas pendapat saya, bukan pendapat mereka. Bukan pendapat organisasi dan yang lainnya. Tetapi apa yang saya sampaikan menurut saya hanya menyuarakan suara Allah. Mengatakan kata Allah. Menampakkan, menyatakan pernyataan Allah yang ada pada Rasulnya. Artinya, misi Rasul yang saya jalankan. Bukan misi saya. Saya hanya bertugas untuk melaksanakan sebagai pengabdian saya kepada Allah dan Rasul. Oke, baik. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah dan Rasul? Karena berapa miliar, bahkan berapa triliun makhluk yang Allah ciptakan. Mungkin kita tidak terpikir. Ada di antara makhluk-makhluk itu yang tidak dia lahirkan ke dunia. Ada di antara makhluk-makhluk itu yang tidak dilahirkan ke dunia. Sehingga dia tidak bisa dikatakan makhluk. Karena dia tidak dijadikan dan tidak diciptakan. Ada. Dari mana Pak Abu Fikri tahu? Nah, Allah dan Rasul memberitahu kepada saya. Seketika ayah bunda kita melakukan hubungan baik. Dalam bentuk senggama. Ayah kita memancarkan air sulbi ke dalam rahim ibunda kita. Pernahkah kita tahu air sulbi itu apa? Yang pernah Allah Rasul mengatakan, "Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib." Hendaklah manusia itu memikirkan, memperhatikan, mempelajari dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya manusia dijadikan dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Wujudnya, itulah air mani yang dipancarkan oleh ayahanda kita kepada ibunda kita. Jadi kalau dulu Nabi Muhammad ngomongnya kayak gitu kepada sahabat. Nah kalau zaman sekarang, mahasiswa kedokteran, mereka tidak nyaman hanya sekedar mendengarkan informasi. Tentu mereka ambil air tadi, mereka masukkan ke dalam botol, mereka bawa ke laboratorium, mereka pelajari. Ternyata, Masya Allah, di dalam air itu terdapat jutaan ekor makhluk yang kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Nama makhluk itu adalah spermatozoa atau hewan sperma. Nah, itulah cikal bakal tubuh badan jasad kita yang nanti ruh akan ditiupkan ke dalamnya. Karena dipancarkan itu jutaan ekor, saudaraku. Tidak semuanya jadi. Seketika dia membuahi ovum atau telur yang ada di ovarium bunda kita. Sperma itu menumbur, menabrak ovum untuk dia bisa membuahi. Tapi sebelum dia menabrak, masuk, dia punya etika, ada akhlaknya. Jutaan ekor sperma tadi tawaf dulu 7 kali mengelilingi telur yang akan dibuahi. Tawaf dulu. Setelah 7 kali tawaf, barulah mereka menubruk. Nah, sebelum sampai pada posisi itu, di dalam perjalanan, jutaan ekor spermatozoa tadi seketika masuk ke dalam ovarium ibunda kita, itu sudah berguguran jutaan ekor pula. Akhirnya sampai pada posisi
ovum atau telur tadi tinggal ratusan ekor. Maka barang siapa yang bisa menebus, merobek dinding telur tadi dan masuk ke dalamnya, itulah yang jadi cikal bakal manusia. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Mungkin 5 juga. Maka kembar 5 lah dia. Tetapi yang lebih banyak adalah 1 ekor. Menjelmalah dia menjadi 1 orang manusia. Yang jutaan ekor lainnya mana? Yang jutaan ekor lainnya mati, gagal untuk menjadi makhluk Tuhan. Sebagaimana manusia seperti kita hari ini. Dari situlah saya melihat bahwa ternyata ada yang tidak jadi dijadikan makhluk sebagaimana hari ini kita ada. Nah, kita ini adalah juara. Di antara jutaan ekor yang ada, kita lah juaranya. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Rasul. Karena kita ada dan diadakan, lahir ke dunia ini. Itu saja sudah merupakan nikmat yang sangat besar, saudaraku. Nah, itu. Yang kedua, ada satu hal yang sulit kita akui dan kita terima kebenarannya. Tetapi nyata. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat. Banyak sifatnya. Tapi cukup 7 saja yang kita ketahui. Apa itu? Itulah sifat ma'ani. Sifat yang ada bersamaku, kata Allah. Siapa dianya? Muhammad. Nah, pada Muhammad inilah terdapat 7 sifat itu. Nanti ada pula sifat itu pada kita, jumlahnya 7. Namanya bukan lagi sifat ma'ani, tapi ma'nawiyah. Sifat yang ada pada diri kita, turunan daripada Muhammad sebagai sifat ma'ninya Allah. Itu ada pada pada kitab sifat 20. Nah, kita mulai dari 1. Yang pertama, sifat Allah itu adalah kodrat. Artinya kuasa. Jadi sifat Allah itu kodrat, kuasa. Tidak nyata sifat Allah ini, melainkan nyata pada Rasul. Di kita ada sifat ini, namanya bukan kodrat, tetapi qadirun. Tempat tegaknya itu di otak, kuasa berpikir, di tulang, kuasa berdiri, di urat, kuasa bergerak. Itu tempat tegak, itu makom sifat kodratnya Allah. Di kita namanya qadirun. Yang kedua, irodat. Allah itu bersifat irodat, artinya berkehendak. Di mata nyatanya sifat itu. Sifat itu nyatanya pada Rasul. Di kita bukan irodat namanya, tapi maridun. Artinya berkehendak. Di mana tempat tegaknya sifat ini? Di mana makomnya sifat ini? Yaitu di daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Dia menutupi otak, tulang, dan urat. Maka berbentuklah kita seperti sekarang ini. Anda tahu? Seketika kita berbentuk dan berupa, apa yang terjadi? Kita butuh bumi yang mau dipijak. Kita butuh makanan dan minuman, serta santapan yang ada pada bumi yang kita pijak. Kita butuh langit untuk atap. Kita butuh bintang untuk arah jalan. Bulan untuk hitungan hari. Dan matahari untuk hitungan masa. Kita butuh udara, air, tanah, dan api. Semuanya. Kapan itu mulai terjadi? Ya, semenjak ada maridun tadi. Semenjak ada sifat irodatnya Allah yang ada pada kita tadi. Yang dia tegak pada daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Yang menutupi otak, tulang, dan urat. Makanya Allah jadikan semua itu.
Ternyata alam semesta ini terjadi itu karena adanya kita, saudara. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan pada surah Al-Baqarah, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada ini untuk kamu semuanya. Dihalalkan semuanya, kecuali jika tidak sesuai penempatannya. Jadi sesuatu yang diharamkan Allah pada kita, bukan itu tidak boleh. Boleh, tetapi penempatannya harus sesuai. Kalau tidak sesuai, maka jatuh haram. Kalau tidak sesuai, tidak. Maka tidak ada sesuatu yang Allah haramkan itu tidak bermanfaat. Bermanfaat, tapi harus sesuai penempatannya. Misalnya kita dilarang makan babi, dilarang makan anjing, dilarang makan orang. Berarti itu bukan tidak bermanfaat, tetapi penempatannya tidak cocok. Masa kita makan anjing, makan babi, makan orang, makan ular? Karena jika itu kita makan akan merusak tubuh kita. Jadi fungsi babi, fungsi anjing, fungsi ular, fungsi kita bukan untuk dimakan, tapi ada gunanya. Ada gunanya, bukan untuk dimakan. Nah, selama penempatan itu benar, maka itu halal. Nah, itu. Halal dia. Tapi kalau penempatan itu tidak benar, ya tidak. Termasuk minum tua, minum arak, minum alkohol. Lah, bukan untuk diminum. Kenapa? Karena kalau diminum, dia akan membakar usus, membakar lambung, merusak saraf, dan macam-macam. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau untuk dioles ke tubuh, biar nanti ngurutnya itu gampang, melembutkan saraf-saraf yang ada di bawah kulit? Boleh. Makanya kita kadang-kadang kalau beli minyak wangi, beralkohol atau tidak? Kalau beralkohol tidak mau kita beli. Kenapa? Haram. Haram bukan untuk dioleskan, tapi untuk diminum. Kalau untuk dioleskan itu memang bagiannya, itu bidangnya dia. Begitu. Beda kalau anjing dan babi memang tidak boleh disentuh. Memang haram hukumnya itu. Kenapa? Ada efek bakteri yang menempel pada tubuh kita, itu berbahaya. Nah, kembali kita kepada cerita kita tadi. Kemudian setelah kodrat, irodat, ilmu. Nah, Allah memiliki sifat yang ketiga namanya ilmu. Artinya tahu. Di mana nyatanya sifat Allah ilmu ini? Ya nyatanya pada Rasul. Di kita bukan ilmu namanya, tapi alimun. Di manakah tempat tegaknya? Di manakah itu makomnya? Itu di hati. Al-ilmu fil qalbi. Ilmu itu di hati. Itu. Yang keempat, Allah bersifat hayun. Hayat. Di manakah nyata kehidupan Allah ini? Atau sifat hayat ini? Ya nyata di Rasul. Di kita bukan hayat namanya, tapi hayun. Di manakah tempat tegaknya? Di manakah makomnya? Di jantung. Duk, duk, duk. Nah itu. Kita bisa hidup karena ada sifat hayat itu yang namanya hayun. Dia ada di jantung. Kemudian sifat Allah lagi sami', mendengar. Di manakah nyata sifat Allah itu? Ada di Rasul. Di kita bukan sami' namanya, tapi sami'un. Tempat tegaknya di telinga. Makomnya di telinga. Mendengar-dengar dia. Kemudian Allah punya sifat basyir, melihat. Di manakah tempat tetapnya, tempat nyatanya sifat basyir di Allah? Ya di Rasul. Di kita bukan basyir namanya, basyirun. Tempat nyatanya, tempat tegaknya, makomnya itu di mata. Dan yang terakhir, itu sifat yang ketujuh. Allah itu bersifat dengan kalam, berkata. Di manakah nyatanya sifat kalam ini? Ya tentu di Rasul. Makanya suara Rasul, kata Rasul. Itulah suara Allah, kata Allah yang harus kita taati. Tidak pernah kita mendengarkan suara Allah, kata Allah, tidak pernah. Kecuali pasti nyata di Rasul. Ini penjelasan, pengertian tentang sifat-sifat Allah itu tidak nyata, mereka nyata di Rasul. Ini maksudnya, saudara. Bagi kita, tempat nyata suara, kata, dan perbuatan Allah adalah di Rasul.
Di kita apakah ada sifat kalam itu? Ada. Tempat tegaknya, makomnya adalah di lidah. Di lisan. Namanya bukan kalam, tapi mutakalimun. Inilah nikmat yang kedua. Atau kenikmatan yang kedua yang kita miliki yang datang daripada Allah dan Rasul. Yang semestinya kita syukuri. Itu. Nah, tanda kita bersyukur yang memanfaatkan 7 sifat Allah dan Rasul yang ada pada kita ini untuk kepentingan kita menuju Allah dan Rasul. Itu bersyukur namanya itu. Tolong digarisbawahi. Karena saya tadi mengatakan orang bersyukur itu sering mengartikan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apakah itu salah? Tidak juga. Tapi akan lebih tepat lagi, bersyukur itu adalah kita memanfaatkan apa yang Allah Rasul berikan kepada kita untuk kepentingan kita menuju Allah dan Rasul. Tidak lebih dari itu. Nah, jika yang 7 tadi kita gunakan, kita manfaatkan untuk hawa nafsu dunia syaitan tanpa hak. Lah itulah yang disebut dengan kufur, kafir, berkhianat, menyalahgunakan. Itu kafir namanya. Makanya kajian kita tidak pernah membahas tentang orang yang berbeda merek agama dengan kita. Tidak. Kita tidak berani mengatakan mereka yang berbeda agama dengan kita, berbeda merek dengan kita kafir. Tidak berani kita mengatakan. Karena Allah dan Rasul mengatakan kafir itu bukan di situ. Di saat kita tidak bersyukur, sudah kita kafir. Di saat kita menyalahgunakan apa yang Allah dan Rasul berikan, di situ kita kafir. Termasuk sholat juga. Kalau tidak di tempat yang ditunjukkan, tidak sesuai dengan prosedurnya, maka kita dikafir-kafirkan oleh Allah dan Rasul. Contoh, pada surat Al-Anfal 35 itu. Wa makana sholatahum indal bait, mutaka wa tasdif fazuku azaba bima kuntum takfurun. Nah itu dia. Tidaklah sholat mereka di rumah itu. Di Baitullah hakikat syariatnya adalah Ka'bah. Ya sama saja dengan bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan saja. Suara bagus, bacaan bagus, makhraj bagus, merdu. Semua orang menangis mendengarkan kita jadi imam. Itu dianggap bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Kalau tidak di tempat kita mempersembahkan semua yang kita persembahkan kepada Allah dan Rasul. Dianggap bersiul-siul dan bertepuk tangan saja. Sudah sholat, tapi tidak sesuai dengan prosedur, fazukum azaba. Rasakan oleh kamu azab. Azab apa? Azab penyakit hati. Karena sholat itu tujuannya adalah untuk mengambil syafaat Rasul. Untuk mengambil obat dari Rasul. Karena syafaat itu artinya obat. Bagaimana cara Rasulullah memberikan obat atau syafaat kepada kita? Yaitu wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ aku cabut penyakit hati mereka. Seketika pencabutan itu terjadi karena kita sholat di tempat itu, itulah syafaat, itulah pengobatan. Nah, penyakit hati yang banyak tadi pelan-pelan habis. Maka cerah muka kita, tentram hati kita, bahagia kita. Tidak ada kebencian kepada orang lain yang sukses, tidak ada. Tidak ada kebencian terhadap orang-orang yang berbeda kepada kita, tidak ada. Tapi kalau tidak seperti itu saudara, dalam hati kita tidak ada penyakit, akan ditambah oleh Allah lagi penyakit. Kenapa ditambah? Karena tidak pernah dicabut. Itu. Makanya Allah berfirman, Rasul menyampaikan firman itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka aku tambah penyakit itu. Kenapa ditambah? Sebenarnya bukan ditambah. Bertambah-tambah. Kenapa bertambah-tambah? Tidak pernah dicabut. Maka dia melimpah ruah, merembet ke tubuh badan jasad. Sakit otak, sakit tulang, sakit urat, sakit darah, sakit macam-macam. Tersiksa kita. Pangkat tinggi, uang banyak, harta berlimpah ruah, tapi tidak bisa dinikmati. Duduk di atas kursi roda.
Makan boleh cuman sayur bening. Nggak boleh pakai garam pula. Waduh. Susah. Nah, itu. Nah, setelah fazuku azabah, bima kuntum takfurun. Karena kamu kafir. Jadi kita dikafir-kafirkan oleh Allah tuh pertama kali di saat kita tidak memanfaatkan yang 7 sifat tadi yang ada pada kita. Kalau kita memanfaatkan untuk jalan yang lain daripada Allah Rasul, itu kafir. Kemudian kita sholat, kita berhubungan dengan Allah Rasul, tetapi tidak di tempat yang diperintahkan, itu kafir. Jadi kafir yang kita pahami di sini bukan orang yang berbeda agama. Orang yang berbeda mereka, kita tidak berani mengatakan mereka itu kafir, karena tidak urusan kita itu. Urusan kita adalah diri kita sendiri. Kalau memang harus kita urus juga, ya paling tidak watawasau bil haq. Tausiahi saudaramu itu tentang kebenaran dengan benar. Tidak juga pakai jurus kedua, watawasau bil sabri. Tausiahi dengan kesabaran. Mungkin dia marah, ditausiahi. Yang ketiga, watawasau bil marhamah. Tausiahi mereka dengan kasih sayang. Tidak ada tausiah mereka dengan kebencian, tidak ada. Tausiah mereka dengan ejekan, tidak ada. Tausiah mereka dengan kemarahan, tidak ada. Tidak ada pelajarannya dalam Islam, tidak ada. Ini harus kita pahami. Ayat ini disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang memberikan kasih sayang pada alam semesta. Tanpa pandang bulu. Agama manapun. Bangsa manapun. Aliran apapun. Itu yang akan menumbuhkan kebahagiaan dalam hati kita, saudara. Nah, itu syukur. Jadi kita bersyukur karena kita sudah diadakan. Nah, itu. Kita bersyukur karena ada 7 sifat Tuhan yang nyata ianya di tubuh kita. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang pada surah An-Naziat. Itu surat nomor 79. Ayat 40 dan 41. Bayangkan hamba yang hina dina kayak kita ini, yang tubuhnya terbuat air sulbi, ternyata pada kita ada makom rabbihi, makom sifat Tuhan. Kan ditinggikan kita itu. Nah, ini ayatnya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa tanha nafsa anil hawa. Nah, dan orang-orang yang takut mengotori makom sifat Tuhan yang ada pada dirinya, tentu dia mencegah dirinya daripada hawa nafsu dunia dan syaitan. Itu. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsah anil hawa. Orang-orang yang takut mengotori makom sifat Tuhan yang ada pada dirinya, tentu mereka akan menjaga dirinya daripada perbuatan hawa nafsu dunia dan syaitan. Maka kita capailah apa yang disebut dengan fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat mereka yang menjaga amanah Allah, makom sifat Tuhan yang ada pada diri daripada maksiat, dia akan bahagia. Dia akan tenang tentram. Itulah kekayaan. Nah, itu sebab kenapa kita bersyukur. Nah, yang ketiga. Nah, ini yang ketiga ini akan menjadi uraian kita. Kita sadar apa tidak? Kita sadar apa tidak? Mengapa bumi itu mau diinjak-injak? Diludahi, dikencingi, diberaki, di apapun kehendak kita. Dia tidak membantah. Dia tetap menumbuhkan buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, tetap. Dia tetap menumbuhkan air untuk kita minum. Di air itu saja. Kita bisa mandi, kita bisa cuci-cuci. Kita mau bertemu dengan Allah tanpa air, tanpa debu, tidak bisa. Artinya keberadaan dia mengabsahkan kita untuk bertemu dengan Allah Rasul dalam ibadah kita. Itu di air itu saja. Kenapa bumi mau diinjak-injak?
diludahi, dikotori mah. Kenapa? Kenapa dia masih berbuat baik kepada kita setelah kita buat seperti itu? Bukan tidak ada sebab. Jangan Anda kira dia tidak punya emosi. Dia punya emosi loh. Dia punya kemarahan. Sama dengan kita dia itu. Dia adalah Nur Muhammad juga. Dia punya mukmin juga. Dia punya ruh juga. Tetapi pada bumi dia bukan insan namanya. Tapi bumi. Dia punya akal, dia punya fikir. Tapi tidak punya hayal, paham, dan ilmu. Seperti kalian kita yang sudah-sudah. Makanya terjadinya gempa bumi, tsunami, longsor, banjir bandang, macam-macam. Itu efek, bentuk, dan wujud kemarahan mereka kepada kita. Karena kita tidak menghargai dia. Nah, kenapa dia mau kita injak-injak, kita manfaatkan? Tanyakan itu supaya kita bisa bersyukur kepada Allah dan Rasul dan berterima kasih kepadanya. Ketahui itu, cari jawabannya. Begitu juga langit. Jadi atap. Ada bintang-bintangnya untuk petunjuk jalan bagi orang di padang pasir. Ada bulan untuk petunjuk bulan, hitungan tahun. Ada matahari untuk pemanas, pemasak, pengering, sekaligus untuk penunjuk hari dan bilangan hari. Sebegitu mudahnya mereka itu kita manfaatkan. Kenapa? Belum lagi hewan-hewan. Kita potong, kita cencang-cencang, kita rebus, kita gulai, kita rendang, kita makan. Bukan tidak nyawa, bukan tidak darah menetes, bukan tidak kematian mereka temukan. Kenapa mereka mau? Ada apa? Begitu juga sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Kenapa mereka mau diiris-iris? Dimakan, dikunyah-kunyah. Kenapa? Kok tidak ada bantahan dari dirinya? Kok tidak ada larangan daripada Allah dan Rasul? Kenapa? Semua ini adalah anugerahnya Allah untuk kita, saudara. Supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan baik dan benar. Bertemu Rasul dalam sholat dengan baik dan benar. Supaya kita baik kepada sesama. Termasuk pada alam semesta tadi. Dan itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak tundukkan mereka. Tidak akan terjadi. Nah, ini ayatnya yang mengatakan. Surat Al-Jathiyah. Surat nomor 45. Ayat 13. Wasaharolakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a minhu. Dan Allah telah menundukkan kepada kamu langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Isi-isinya itu. Allah tundukkan untuk kita. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya langit, bumi, beserta isi-isinya. Itu juga ayat, saudaraku. Apa itu ayat? Di dalam langit ada ayat, di dalam bumi ada ayat. Ya, di dalam gunung ada ayat, dalam laut ada ayat, di sungai ada ayat, di danau ada ayat, di dalam hewan ada ayat. Di dalam sayur ada ayat. Apa itu ayat? Tidak pecah. Tidak selesai kita mencari makna dan jawabannya. Kalau tidak Allah bukakan akal fikir kita untuk menelusuri apa itu ayat. Di mana kita dapatkan? Pada konsep tunggal Tuhan, yaitu diri kita. Karena dari kita inilah muncul segala sesuatu yang ada dalam semesta. Kitalah konsep tunggal yang daripada kita terjadi langit dan bumi beserta isinya. Nah, itu yang saya ceritakan berkali-kali. Seketika Rasul berkata, zalikal kitab
La raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya. Kan sahabat langsung bertanya. Ya Rasulullah, mahwal kitab? Ya Rasulullah, apa itu kitab? Apa itu buku? Kenapa sahabat bertanya? Karena Rasulullah tidak pernah megang buku. Tidak pernah baca buku. Karena beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi beliau mengatakan kata itu, kata kitab, kata buku itu. Makanya ditanyakan, apa itu kitab, apa itu buku? Dijawablah oleh beliau, kitab itu, padanya terdapat konsep awal dan akhir, zohir dan batin. Dan dia dibaca. Dia dipahami, diselami sehingga kita mendapatkan maknanya. Itu kitab. Makanya seketika ditanya mahwal kitab, dijawab oleh beliau, Quran, bacaan. Bacaan. Nah, seketika beliau mengatakan kitab, Quran bukan bercerita tentang buku ini, saudara. Tidak. Tidak bercerita tentang ini beliau. Tidak. Karena waktu beliau masih ada bertugas di muka bumi ini, semua catatan wahyu itu ditulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit hewan, tulang-tulang, daun-daun, kain-kain, semuanya itu. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Itu setelah 2 tahun beliau wafat di era Abu Bakar, barulah semua itu dikumpulkan. Dibuat juznya, dibuat nama suratnya, dibuat ayatnya. Tahun 40 Hijriah, di era Utsman bin Affan, barulah dibuat buku ini, kitab ini. Jadi seketika beliau mengatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, bukan ini yang dia maksud. Seketika beliau mengatakan Quran, bukan Quran ini yang beliau maksud. Tetapi apa? Yang beliau maksud adalah, balhuwa ayatu bainatu fisudulazitul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Namanya ilmu. Namanya alimun. Namanya tahu. Itu ruh kita, oh saudara. Dia dalam tubuh kita, tepatnya dalam hati kita. Hati itu dalam dada. Tidak ada yang mendustakan ruh tadi. Karena dia adalah tempat nyata suara Allah. Kata Allah, tempat nyata suara Rasul, kata Rasul. Untuk membimbing kita. Tidak ada yang akan mendustakannya kecuali hawa nafsu dunia setan yang ada pada tubuh kita. Itulah orang zalim. Jadi, balhuwa ayatu bainatu fi suduratil ilmi wa ma yajrahu bi ayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakannya kecuali orang zalim. Ternyata ayat itu dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Namanya alimun. Itulah roh kita. Nah, berarti langit itu ada ruhnya. Bumi ada ruhnya. Semua isi alam semesta ada ruhnya. Karena juga dia disebut ayat. Itu makanya dikatakan, Sakhorolakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a minhu. Menundukkan Allah untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Inna fi dzalika la ayati. Sesungguhnya pada semua itu ada ayat. Di dalam mereka itu ayat. Bagi siapa? Liqaumi yatafakkarun. Bagi mereka yang mau berpikir, yang mau belajar, yang mau mencari fakta dan makna yang ada dalamnya. Itu makanya kita menyampaikan kepada kita semua supaya kita paham. Nah, sekarang barulah kita mengerti. Ternyata kita bisa menikmati langit, menikmati bumi, dan segala apa yang ada di antara kedua-duanya. Karena Allah menundukkannya untuk kita. Nah, kalau sebatas ini, di mana letak keadilannya Allah dan Rasul kepada kita? Di mana? Kok kita yang dimanjakan, mereka yang dikorbankan? Kan begitu. Ternyata sejarahnya dimulai daripada surat Al-Ahzab. Surat nomor 33 ayat 72, saudara.
yang bunyinya, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaita an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluma jahula. Apa terjemahannya? Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Tetapi mereka menolaknya karena takut tidak bisa melaksanakan amanah itu. Maka amanah itu akhirnya diterima oleh manusia, oleh Adam waktu itu. Dasar manusia itu zolim dan bodoh. Mestinya dicek dulu apa amanah itu. Akan lebih zolim dan bodoh lagi ketika amanah itu sudah diketahui ternyata tidak dilaksanakan. Apa isi amanah tadi? Isi amanah tadi adalah menyuarakan suara Allah Rasul, mengatakan kata Allah Rasul, memperbuat perbuatan Allah Rasul di alam semesta. Sehingga nyatalah Allah dan Rasul pada kita. Allah itu agung, Rasul itu agung, maka kita akan diagungkan. Seketika kita menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah dan Rasul di alam semesta. Akan diagungkan oleh Allah. Kenapa? Karena nyatalah Allah dan Rasul pada kita. Nah, sejak saat itu, para langit, para bumi, para gunung, laut, sungai, hewan, sayur-sayuran, biji-bijian, semuanya menyesal. Mereka meminta supaya mereka juga diberikan amanah itu. Ternyata agung sekali mereka jika amanah itu mereka terima. Ya kata Allah dan Rasul, tidak bisa seperti itu. Kan tadi sudah ditawarkan. Anda kan tidak mau. Begitu. Tapi bagaimanapun ya Allah, harus bisa. Oke, kata Allah dan Rasul. Oke. Kami terima permohonan kalian. Supaya kalian itu dekat dengan kami. Supaya keberadaan kami itu nyata pada kalian. Tapi dengan catatan, kalian mengabdi untuk manusia. Artinya, bumi siap dipijak-pijak, diludahi, dikencingi, dikotori, diinjak-injak. Langit siap dijadikan atap. Digunakan bintangnya untuk penunjuk arah jalan di padang pasir atau di tempat yang lapang. Digunakan bulannya untuk menentukan hari pada bulan. Digunakan mataharinya untuk pemanas dan pengering serta apapun. Itu. Kalian harus mengabdi kepada manusia. Hewan-hewan siap dipotong, disembelih, dimakan, dinikmati oleh manusia. Begitu juga sayur-sayuran, biji-bijian dan semuanya. Kalian sanggup? Karena hanya dengan itulah kalian bisa mendekatkan diri kepada aku, kata Allah dan Rasul. Kenapa? Karena manusia itu tubuhnya, dalam tubuh ada ruh. Ruh ini kan akan bertemu dengan Allah dan Rasul di dalam sholat. Nah, seketika kamu dimakannya, dinikmatinya, masuk ke dalam perutnya, maka keberadaan kamu akan membangun tubuh badan jasadnya. Keberadaan kamu, wahai bumi, menjadikan mereka bisa berkembang dan berjalan di atasnya. Keberadaan kamu, wahai langit, bisa menjadikan mereka itu bermanfaat, mendapatkan hujan dan angin serta apa saja daripadanya. Sebegitu berat, saudaraku, keputusan yang harus diputuskan oleh mereka. Dipotong, disembelih, dibunuh, dimatikan. Demi kepentingan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Meskipun dengan menangis, meskipun dengan sedih, asalkan dekat dengan Allah dan Rasul, tidak apa-apa. Kami siap. Kami siap dijadikan seperti itu.
Tetapi apa jaminannya kalau mereka menikmati kami, memakan kami, memakai kami, bahwa itu untuk jalannya kepada engkau. Nah, dijawablah oleh Allah dan Rasul. Jaminannya adalah seketika mereka hendak mengijakmu, wahai bumi, seketika mereka hendak keluar dari rumahnya untuk menikmati engkau, wahai langit, seketika mereka hendak meminum air, memanfaatkan airmu, wahai bumi, memakan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, hewan-hewan dan macam-macam, mereka ingat aku, ingat Allah dan Rasul, ingat tempat di mana mereka menikmati, terutama bagi hewan dan sayur-sayuran yang diminum dan dimakan tadi. Seketika itu mereka harus menyembelihnya di tempat yang aku tunjukkan. Dengan cara itu, Nur Muhammad yang ada pada diri kamu, mukmin yang ada pada diri kamu, ruh yang ada pada diri kamu dapat dikembalikan oleh mereka kepada aku di tempat pengembalian yang tepat, yaitu di sisi Baitul Atiq atau Baitullah. Itulah tandanya bahwa kalian itu benar-benar dimanfaatkannya untuk kepentingan dia kepada kami, yaitu Allah dan Rasul tadi. Kalau tidak seperti itu, berarti mereka sudah berkhianat, ingkar dan kafir terhadap Allah dan Rasul dan terhadap kalian. Nah, itulah sebabnya kenapa langit dan bumi, para malaikat, hewan-hewan berdoa kepada Allah dan Rasul supaya manusia ini diberikan ilmu, supaya mereka bisa memanfaatkan ini dan menempatkan ini kepada tempat yang tepat, sehingga mereka benar-benar dibawa oleh manusia ini menuju Allah dan Rasul dan peribadatannya, dan dikembalikan ke tempat semula dengan cara-caranya. Itu kenapa langit dan bumi, para malaikat, hewan di langit, hewan di bumi, di laut namanya ikan, di lubang namanya semut, semuanya berdoa untuk orang-orang yang belajar. Berdoa untuk orang berilmu supaya mereka itu bisa diselamatkan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Tidak main-main kaji ini. Tidak main. Mana datanya Pak Bu Fikri? Mana dalilnya? Mana ayatnya? Ada. Ada. Kita seketika mau menyembelih hewan, mau menyembelih sayur-sayur, bukan menyembelih, mengiris-iris sayur, memotong buah-buahan, harus berhakikat dulu, saudara. Harus dibawa dia dengan rasa dan ingatan kita serta kesadaran kita, seakan-akan kita berada di depan Ka'bah yang ada di tengah Masjidil Haram. Karena Ka'bah adalah tanda Baitullah hakikat, tempat asal muasal kita dulu. Kan pernah saya katakan, 4 pasal dijadikan daripada Muhammad. 1 negeri yang diberkati, itu negeri Bakkah. 2 aras di bumi. 3 sorga neraka. 4 mukmin. Jadi negeri yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin, itu Nur Muhammad semuanya. Dijadikan daripada Muhammad semuanya. Nah, siapa mukmin itu? Mukmin itu adalah Nur Muhammad tadi. Dikatakan mukmin setelah dia percaya bahwa Allah itu ada, nyata pada Muhammad. Itulah kejadian yang ada di dalam Baitullah hakikat. Seketika Allah berkata, alastu bi rabbikum. Tapi kata itu Muhammad yang menyampaikan. Sehingga redaksinya, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Aku ini dengan Tuhan itu siapa? Muhammad lah itu. Nah, karena semua nur ini melihatnya, ya, maka dia berkata, bala syahidna. Benar kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Maka mereka sujud sambil berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Tapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi hari itu bukan Allah, melainkan utusannya. Namanya Muhammad. Ini yang berucap ini adalah nurnya Muhammad, saudara.
nurnya Muhammad yang dia nanti akan bernama dengan nama Mukmin. Itu cahaya semuanya. Belum ada bentuk, belum ada rupa, belum ada suara, belum ada kata. Tetapi kenapa dalam ayat ini Pak Abu Fikri mengatakan bahwa dia berkata, bahkan dia sujud pula. Kenapa? Itu hanya untuk mempermudah paham. Biar kita tidak pusing memikirkan kajian ini. Biar gampang menangkap. Itu maksud Allah dan Rasul. Ini sebuah metode yang mudah. Yang Allah permudah untuk kita. Yang Rasul peringan untuk kita. Ya logikanya saja. Bagaimana mungkin cahaya bersuara berkata. Mulutnya belum ada, lidahnya belum ada. Karena tubuh badan jasad itu akan ada seketika di dunia nanti, saudara. Sedangkan waktu itu belum di dunia loh. Itu. Tidak mungkin. Tapi kok dia berkata untuk mempermudah paham. Ini yang saya katakan untuk mempermudah paham. Biar kita cepat nangkap. Padahal yang terjadi hanya rasa. Rasa itu mengakui keberadaan Allah dan Rasul di tempat itu. Nah begitu juga waktu dia sujud. Dia tubuhnya nggak ada, badannya nggak ada, kok bisa sujud? Karena dia cahaya. Sama untuk mempermudah paham. Termasuk rumah yang saya katakan tadi. Tempat sujud atau masjid yang saya katakan tadi. Semuanya cahaya, nur. Kan 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Negeri yang diberkati, itu negeri Bakah. Itu nur. Aras di bumi atau Baitullah, itu nur. Nah, rumah yang tempat kita bertemu dengan Allah dan Rasul di rumah itu nur semuanya. Bahkan sorga neraka juga nur. Apalagi kita, nur juga. Nah, seketika kita menyaksikan keberadaan Allah nyata pada Muhammad, nur tadi berubah nama menjadi Mukmin. Nah, kalau sudah bercerita mukmin, ini kita tidak berbicara orang Amerika, orang Cina, orang Indonesia, Arab. Tidak bercerita Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi. Semuanya itu satu bersaudara. Wahdaniyat, saudaraku. Satu yang menjadikannya Allah. Satu asalnya Muhammad. Satu namanya mukmin. Satu tempatnya Baitullah hakikat. Kita ini bersaudara. Bukan hanya sesama manusia. Dengan malaikat kita bersaudara, dengan jin kita bersaudara, dengan langit kita bersaudara, dengan bumi kita bersaudara, dengan gunung dan laut kita bersaudara, danau sungai bersaudara, hewan-hewanan dan tumbuh-tumbuhan semuanya bersaudara kita ini. Kenapa sedemikian? Nah, ini saya ulangi lagi. Video yang dulu sudah, tapi saya ulangi lagi. Seketika nur tadi diambil, dimasukkan ke dalam cahaya. Artinya nur tadi casingnya adalah cahaya, badannya adalah cahaya. Itulah dia rombongan malaikat. Rombongan Jibril, Mikael, Israel, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nangkir, Ridwan, Midwan, dan semua triliunan malaikat. Dia adalah nurnya Muhammad, fisiknya terbuat dari cahaya. Kemudian diambil lagi nur tadi oleh Allah dan Rasul. Dimasukkan ke dalam tubuh badan jasad yang fisiknya adalah tanah. Itulah Adam dan kita semua ini. Kemudian diambil lagi oleh Allah dan Rasul. Nur tadi dimasukkan fisiknya api. Itulah rombongan Azizal bin Janu atau Raja Jin, bangsa jin hingga hari ini. Jadi isi dalam malaikat, isi dalam Adam dan kita, isi dalam jin, semuanya adalah Nur Muhammad yang sama dengan kita. Dia juga bernama dengan mukmin, tetapi setelah berada dalam tubuh kita, dia adalah ayat namanya. Itu level 1. Di level 2, seketika diambil dia, nur tadi dimasukkan ke dalam angin sebagai tubuhnya, maka dia bernama Rehan. Sifatnya apa? Dia menghembus. Kemudian diambil lagi nur tadi, dimasukkan ke dalam tubuhnya, terbuat dari air. Namanya Rahmani. Sifatnya apa? Membasahi. Kemudian diambil lagi nur tadi, dimasukkan ke dalam tanah. Sifatnya apa? Menumbuhkan. Kemudian diambil lagi nur tadi, dimasukkan ke dalam api sebagai tubuhnya, fisiknya. Bernamalah dia Idafi. Sifatnya apa? Membakar.
Jadi jin, kita manusia, malaikat isi dalamnya sama. Sifatnya berbeda-beda karena casingnya berbeda-beda. Begitu juga angin, air, tanah, api di dalamnya sama. Nur Muhammad juga, mukmin juga, dikatakan ayat juga. Tapi sifatnya berbeda-beda. Misalnya angin berhembus, air membasahi, tanah menumbuhkan, api membakar. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena kapasitas itu sudah Allah ukur. Dimulai daripada bentuk dan rupa mereka yang berbeda-beda. Begitu juga malaikat, manusia, dan jin. Termasuk kapasitas akal fikir kita juga diukur dan ditakar oleh Allah melalui fisik-fisik itu, saudaraku. Itu. Nah, angin, air, tanah, api tadi disatukan oleh Allah dan Rasul. Diciptakan. Maka terjadilah langit, bumi, gunung-gunung, laut, lembah. Terjadilah hewan, sayur-sayuran, dan semuanya. Isi dalamnya sama dengan isi dalam diri kita. Sama dengan isi dalam jin dan para malaikat. Sama, saudaraku. Itu saudara semuanya. Makanya kita harus beretika, berakhlak dengan mereka itu. Tidak bisa tidak. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Pak Bu Fikri, nah, Anda tidak akan bisa jawab ini. Ada suatu pertanyaan yang menggelitik kami selama ini. Oke, silakan. Nah, maaf ini saudara, ini adalah pertanyaan teman saya yang cerdas. Dia betul-betul serius bertanya. Pak Bu Fikri, kan Pak Bu Fikri mengatakan, ini nur di dalam Baitullah itu. Dia ambil. Nah, kemudian casingnya adalah cahaya. Casingnya adalah cahaya. Dia ambil casingnya tanah. Diambil casingnya api. Diambil casingnya angin. Diambil casingnya air. Diambil casingnya tanah. Diambil casingnya api. Semua casing tadi, semua tubuh tadi seakan-akan dia tersendiri. Seakan-akan dia di luar nur tadi. Nah, jadi cahaya, tanah, api yang padanya ditanamkan di pari Nur Muhammad tadi. Angin, air, tanah, api yang di dalamnya ditanamkan, diparikan Nur Muhammad tadi. Nah, mereka-mereka ini terbuat dari apa? Mereka terbuat dari apa? Pak Abu Fikri bisa saja mengatakan isi dalam malaikat, isi dalam manusia, isi dalam jin, isi dalam air, angin, tanah, api, isi langit, isi bumi, isi semuanya adalah nurnya Muhammad. Pak Abu Fikri bisa mengatakan itu. Kami bisa terima. Tapi sebelum itu ditanamkan kepada casing-casingnya, badan-badannya, ternyata sudah siap. Apa itu cahaya, apa itu tanah, apa itu api, apa itu angin, air, tanah, dan api. Nah, mereka ini dari mana asalnya? Nah, saya ingatkan bahwa Allah dan Rasul berkata, 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Yang pertama apa? Yang pertama, bumi yang diberkati. Nah, itu dia. Bumi yang diberkati itu, pada bumi itu ada angin, ada air, ada tanah, ada api. Jadi, angin, air, tanah, api yang nantinya dijadikan casing oleh Nur Muhammad, itu diambil dari bumi yang diberkati itu, saudaraku. Maaf, ini saya sampaikan, ini rahasianya begitu loh. Jadi, bumi yang diberkati itu, pada bumi itu ada angin, air, tanah, api. Dari situlah diambil casing-casing yang padanya ditanamkan semua Nur Muhammad tadi. Itu. Nah, ini sekedar untuk tambahan saja biar kita lebih dalam pemahamannya. Nah, baik. Tadi salah satu ciri-cirinya bahwa mereka itu memotong, mencencang, memasak, memakan
adalah untuk kepentingan kami kepada Engkau ya Allah. Bagi perilaku manusianya, apa ciri-cirinya? Ya dikatakan oleh Allah tadi, seketika mereka menyembelihmu, seketika mereka menyayatmu, seketika mereka menyantapmu, seketika mereka hendak memijakmu, menjunjungmu wahai langit dan macam-macam tadi. Terlebih dahulu dia ingat kepada Allah dan Rasul. Terlebih dahulu dia ingat tempat di mana mereka harus melakukan eksekusi itu. Nah, makanya Allah dan Rasul menurunkan sebuah firman yang ada pada surat Al-Hajj, surat nomor 22, ayat 33. Di situ dikatakan, lakum fiha manafi'u ila ajali musamma, summa mahiluha ilal baitil atik. Nah, dikatakan di situ, bagi kamu padanya hewan hadiyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Ini Allah memberikan pelajaran kepada kita, Rasul memberikan gambaran kepada kita melalui hewan. Tapi pada dasarnya hampir sama cara kita memperlakukannya itu. Nah, di situ dikatakan, bagi kamu pada hewan-hewan tadi, ada manfaat yang bisa kamu buat sampai pada waktu yang ditentukan. Apa misalnya? Kalau sapi bisa kita gunakan untuk menarik gerobak, kerbau bisa kita gunakan untuk membajak sawah, sapi perah bisa diambil susunya, ayam diambil telurnya, bebek diambil telurnya, dan seterusnya. Apakah selama-lamanya bisa kita memanfaatkan semua hasil daripada mereka? Tidak juga. Hingga pada waktu ditentukan, maka mereka pasti akan kita sembelih. Pasti akan kita potong, kita cencang, kita rebus, kita gulai, kita rendang, kemudian kita makan. Nah, tempat mengeksekusinya, pertama harus ingat Allah dan Rasul, hingga tempatnya di depan Baitul Atiq itulah penyembelihan itu dilaksanakan. Di depan Baitullah itulah penyembelihan itu dilaksanakan. Pada dasarnya Baitul Hakikat, namun syariatnya adalah Ka'bah yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ini ayatnya. Summa mahiluha ilal baitil atik. Kemudian tempat penyembelihannya nanti adalah di sekitar Baitullah Atik atau Baitullah. Dengan rasa ingatan kesadaran kita bawa mereka ke situ. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Inilah sebagai tanda dan bukti bahwa benar-benar kita memanfaatkan mereka itu agar mereka itu sampai kepada Tuhan dengan cara ini. Di luar ini kita sudah ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul dan mengkhianati semua mereka. Kita perjuangan cuma bersyahadat, saudara. Sholat, puasa, zakat, haji, dan berbuat baik. Itu cuma perjuangan kita. Kalau mereka ini berdarah-darah, mencampakkan jiwa, mencampakkan ruh, mati. Begitu cara mereka mendekatkan diri kepada Allah. Jangan tidak dihargai loh. Makanya akibat kita mengatakan hewan tidak punya akal, hewan tidak punya fikir. Kita anggap dia punya insting saja. Timbullah kita ingin melecehkan mereka. Tidak bisa. Bagaimana kita katakan mereka tidak punya ruh? Tidak punya akal fikir. Tidak dikatakan ayat. Sementara Allah Rasul mengatakan mereka adalah ayat. Ingat kisah Nabi Sulaiman. Sewaktu dia mengumpulkan pasukannya. Beliau tidak bertemu dengan burung hudhud. Apa kata Sulaiman? Awas hudhud. Seketika nanti dia tidak memberikan alasan yang tepat kenapa dia terlambat, akan kupotong, akan kusembelih. Ternyata Uhud sampai. Ternyata Uhud hadir, melapor kepada Sulaiman. Lapor, wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku terlambat, aku mohon maaf. Karena aku terhambat dengan suatu kejadian bahwa aku melihat suatu negeri namanya Sabak. Di situ ada seorang ratu bersama rakyatnya, dia menyembah kepada matahari. Aku melihatnya. Oleh karena itu aku terlambat. Untuk makhluk yang tidak punya ruh, untuk makhluk yang tidak punya akal, untuk makhluk yang tidak punya pikiran, bisa tidak melakukan hal seperti itu? Tidak bisa.
Pasti ada ruhnya, ada akalnya, ada fikirnya. Sehingga dia bisa berbuat seperti itu, saudaraku. Mereka itu adalah ayat-ayat Tuhan juga. Begitu juga semut. Seketika Ratu Semut berkata kepada anak-anak buahnya, "Hai anak-anak buahku, hai orang-orang yang aku pimpin, sebentar lagi Sulaiman akan lewat. Masuklah kamu ke dalam lubangmu semuanya. Nanti mereka menginjak kamu, kamu teraniaya, kamu mati, sementara mereka tidak tahu, tidak sadar." Sulaiman melihatnya, tersenyum Sulaiman. Coba lihat, perhatikan ini. Maka ini yang Allah katakan, sesungguhnya yang di langit, yang di bumi, semuanya itu sujud kepadaku, bertasbih kepadaku, bahkan sholat kepadaku. Karena mereka adalah ayat-ayat seperti kamu juga. Dia adalah saudara kamu juga. Cuman casingnya saja yang berbeda. Mengakibatkan pola akal, pola pikir, pola laku mereka pun berbeda dengan kita. Itu. Nah, kembali kita cerita tadi. Masalah penempatan penyembelihan. Oh, sebentar Pak Abu Fikri. Itu kan hewan tuh. Tumbuh-tumbuhan. Nah, bagaimana dengan langit dan bumi? Nah, kan ada ceritanya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika menciptakan langit dan bumi dengan perantara Rasul tadi, dia akan memanggil langit dan bumi. Ini ayatnya tidak saya siapkan ya. Apa katanya? Datanglah kamu dengan suka ataupun tak suka. Maka mereka berkata, langit dan bumi tadi, kami datang dengan sukarela ya Allah ya Rasulullah. Anda lihat ayatnya ada itu. Tapi kebetulan tidak saya catat, saya lupa mencatatnya. Anda lihat, ada. Ngomong langit dan bumi itu. Dan Allah pun berbicara dengan mereka melalui Rasulnya. Jadi semuanya sudah. Tinggal kita bagaimana menelusuri itu dengan akal fikir kita. Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah dan Rasul atas semua kebaikan ini. Itu saudaraku. Nah, setelah kita sembelih dia dengan baik dan tenang, pisau yang tajam. Makanya kalau menyembelihnya itu kan pisau yang tajam tuh. Kalau sudah dipotong, kakinya dibuka. Biar dia bebas meregang nyawanya. Begitu. Nah, sampai-sampai Allah berfirman dalam sebuah hadis Nabi. Bukan hadis Nabi ya. Yaitu surat Al-An'am, surat nomor 6, ayat 121. Dalam masalah hewan, buah-buahan saya share tadi. Wala ta'kulu mimma lam yuzkirsmu. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismu Allahi alaihi wa innahu lafisku. Artinya, janganlah kamu memakan hewan yang tidak diingat Allah seketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah fasik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, jangan kita memakan mereka, tidak boleh. Ya untuk apa kita potong? Artinya jangan kamu potong. Tidak boleh. Kalau kamu menyembelihnya itu tidak mengingat Allah yang nyata pada Rasul. Tidak mengingat Rasul yang nyata dalam Baitullah. Tidak mengingat Baitullah, tempat penyembelihan yang saya katakan tadi saudara. Jika itu kita lakukan, kita fasik. Fasik itu artinya kita menganiaya diri kita sendiri. Makanya seketika kita mau makan, kita berdoa, Allahumma barik lana fima rozaktana. Aman itu. Ya Allah berkatilah apa yang kau berikan rezeki kepada kami. Aman. Tapi apa hubungannya? Wa qina azabannar. Lindungi kami daripada azab api. Karena yang kita makan tadi, yang kita minum tadi, kalau tidak mengingat Allah, di tempat mengingat, dia akan menjadi api dalam perut kita, saudara. Dia akan pedih, dia akan menyakitkan, dia akan merembet ke kepala, ke badan, ke tulang, ke urat, ke darah. Maka kita akan sakit. Karena mereka tidak rela. Mereka menyumpah. Itu, saudaraku. Nah, inilah kenapa sebabnya kita bersyukur kepada Allah. Pertama, kita sudah diadakan. Kedua, pada diri kita ada sifat Allah yang nyata pada Rasul, namanya maqama rabbihi. Jumlahnya 7 tadi.
Kemudian Allah sudah tunduki langit dan bumi beserta isinya untuk kita. Karena mereka tadi menyesal. Kenapa amanah itu tidak diterima? Ternyata tujuannya sangat besar sekali. Hebat sekali. Yaitu menyuarakan suara Allah dan Rasul. Mengatakan kata Allah dan Rasul. Mewujudkan perbuatan Allah dan Rasul di alam semesta. Maka tidak nyata Allah dan Rasul. Maka nyata dia pada kita. Itu tujuannya. Itu disebut pengabdian Bapak. Itu yang disebut pengabdian ibu dan saudara-saudara semuanya. Maka mereka ingin pula seperti itu. Tapi tidak dan tidak, caranya adalah langit dan bumi beserta isinya, termasuk hewan sayur-sayuran tadi, siap mengabdi kepada manusia. Caranya, manfaatkan mereka untuk jalan kepada Allah. Yang kedua, seketika mereka hendak dieksekusi, maka hendaklah di sisi Baitul Atiq atau Baitullah di hadapan Allah Rasul secara hakikat. Nah, begitu juga cara membunuh hewan. Nah, kita harus paham itu saudara-saudaraku. Yang namanya ular masuk rumah, kalajengking masuk rumah, lipan masuk rumah, itu mengancam. Harimau masuk rumah, pokoknya itu mengancam itu. Kalau kata Rasulullah, usir saja dulu. Usir. Kalau tidak mau, berarti dia harus mati. Kenapa? Karena Allah dan Rasul sudah punya komitmen dengan mereka itu. Nah, komitmen itu kalau mereka lupakan, berarti mereka itu akan mati. Satu di antara komitmen itu adalah mereka tidak mengganggu kita, manusia tadi. Tidak masuk ke lahan hidup kita, ke rumah tadi. Itu salah satu komitmennya. Makanya kita tawarkan, diusir dulu. Mudah-mudahan mereka mau. Kalau tidak, dibunuh, dimatikan. Tetapi tetap dengan etika dan akhlak yang tadi. Ular masuk, ambil parang, ambil kayu, ambil besi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lakukan itu di hadapan Allah Rasul, di sisi Baitullah hakikat. Syariatnya adalah Ka'bah atau Baitul Atiq di alam semesta. Baru dibunuh, tak mati. Termasuk membunuh nyamuk yang tiap malam ada pada kita. Luar biasa ya Allah. Luar biasa ya Rasul. Apa yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Baik saudara-saudaraku, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kepada Allah dan Rasul kami berterima kasih atas semua petunjuk ini. Kepada kita semuanya, semoga dapat memanfaatkan dan bermanfaat untuk kita berjalan kepada Allah dan Rasul dengan selamat dan baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya di dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.